Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mata kuliah pengembangan bahan ajar dan buku teks akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang bahan ajar e-modul. Baiklah, sebelum mempresentasikan hasil diskusi kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Fiorina Calini, yang kedua Wilanda Intan Pertiwi, yang ketiga Yofi Asamiadis, keempat Zakia Zahra Maifa, dan yang terakhir ada Sri Mayang Sari. Baiklah, langsung saja kepada materi yang pertama akan dibacakan oleh Wilanda. Kepada Wilanda dipersilakan. Baiklah, saya akan membacakan materi pertama, yaitu pengertian e-modul dan pendapat para ahli. Modul elektronik atau e-modul didefinisikan sebagai suatu media pembelajaran dengan menggunakan komputer yang menampilkan teks, gambar, grafik, audio, animasi, dan video dalam proses pembelajaran, menurut Nugraha, Subrakah, dan Sari tahun 2015. Menurut Iman Sari dan Sundaryati Ningsih tahun 2017, e-modul merupakan alat atau sarana pembelajaran yang berisi materi, metode, batasan-batasan, dan cara mengevaluasi yang dirancang secara sistematis dan menarik untuk mencapai kompetensi yang diharapkan sesuai dengan tingkat kompleksitasnya secara elektronik. Berdasarkan definisi tersebut, e-modul tidak hanya menampilkan media yang sifatnya dua dimensi saja, sebagaimana halnya pada modul berbasis cetak. E-modul disebut juga sebagai multimedia interaktif karena beragam media pembelajaran dapat disajikan ke dalamnya. Itulah penyajian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Wilanda. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Zakia Zahra. Kepada Zakia dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan melanjutkan materi yaitu mengenai komponen-komponen dari e-modul. E-modul memiliki komponen-komponen yang saling berkaitan satu sama lain. Modul yang dikembangkan di Indonesia sebagian besar memiliki komponen-komponen sebagai berikut. Yang pertama yaitu rumusan tujuan pengajaran berisi tujuan pengajaran yang diharapkan setelah mempelajari atau menggunakan modul. Yang kedua, petunjuk penggunaan modul berisi penjelasan tentang penggunaan modul secara efisien, baik itu untuk guru maupun peserta didik. Yang ketiga ada lembar kegiatan yang memuat materi pelajaran yang harus dikuasai oleh peserta didik. Materi pelajaran disusun langkah demi langkah secara teratur dan sistematis sehingga peserta didik dapat mengikutinya dengan mudah dan cepat. Kegiatan yang harus dilakukan peserta didik seperti observasi dan percobaan, serta buku yang harus dipelajari sebagai pelengkap materi dicantumkan pula dalam lembar ini. Komponen yang keempat yaitu lembar kerja peserta didik. Terdiri dari pertanyaan atau masalah yang harus dijawab dan dipecahkan oleh peserta didik. Pada lembar kerja, peserta didik tidak boleh membuat coretan karena modul akan digunakan oleh peserta didik yang berbeda di lain waktu. Semua pekerjaan yang dilakukan oleh peserta didik ditulis pada lembar kerja peserta didik. Komponen yang kelima yaitu lembar evaluasi, berisi tentang penilaian guru terhadap tercapai atau tidaknya tujuan yang dirumuskan pada modul oleh peserta didik. Ditentukan oleh hasil ujian akhir yang terdapat pada lembar evaluasi. Komponen keenam yaitu menu navigasi, merupakan salah satu komponen yang terpenting di dalam e-modul untuk memudahkan peserta didik berpindah dari satu halaman ke halaman lainnya. Menu navigasi ditampilkan pada setiap halaman di dalam e-modul. Dan komponen yang terakhir adalah fitur-fitur interaktif. Komponen di dalam e-modul pada umumnya menyediakan fitur interaktif seperti animasi atau action yang dapat digunakan untuk menuju ke halaman tertentu, menampilkan atau menyembunyikan objek, bahkan mampu membuat variabel. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Zakia Zahra. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Sri Mayang Sari. Kepada Sri Mayang Sari dipersilakan. Terima kasih moderator. Saya Sri Mayang Sari
NIM 19/00429 akan melanjutkan materi yaitu bagian C, program aplikasi yang dapat digunakan dalam membuat e-modul. Yang pertama, Sigil. Sigil adalah software pembuat e-modul dan e-book gratisan yang multi-platform atau Windows dan iOS. Yang kedua, B, Canva. Seperti diketahui, Canva salah satu aplikasi web online yang membantu kita membuat berbagai desain yang menarik karena tersedia banyak template dari berbagai kebutuhan desain grafis. Selanjutnya C, SoftMaker Free Office 2016 adalah software gratis alternatif Microsoft Office. Aplikasi ini dapat menjadi pilihan utama untuk membentuk file EPUB karena kemudahannya sama dengan kemudahan menyimpan file PDF layaknya di Microsoft Word. Selanjutnya D, Mobi Pocket Creator adalah software pembuat e-book serbaguna lainnya. Selain gratis, antarmuka, software ini mudah dimengerti dan mudah dioperasikan. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Sri Mayang Sari. Materi selanjutnya itu akan dilanjutkan oleh Fiorin Ricalini. Kepada Fiorin, silakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Perkenalkan, saya Fiorin Ricalini, NIM 194031. Di sini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah di dalam membuat e-modul. Ada beberapa tahapan. Yang pertama itu tahap analisis kebutuhan e-modul. Yang kedua, tahap desain e-modul. Dan yang ketiga yaitu tahap validasi dan penyempurnaan rancangan e-modul. Yang pertama yaitu tahap analisis kebutuhan e-modul. Di dalam mendesain suatu e-modul, pastinya ditetapkan berdasarkan RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran, yang mana RPP ini digunakan di dalam mendesain suatu e-modul, yang mana RPP tersebut harus dirancang terlebih dahulu oleh pendidik agar peserta didik dapat belajar secara mandiri. Lalu kemudian materi atau isi e-modul tersebut harus ditulis sesuai dengan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran atau RPP yang telah disusun sebelumnya. Dan isi e-modul mencakup substansi yang dibutuhkan di dalam menguasai suatu kompetensi dasar atau KD yang sangat disarankan agar dapat mengembangkan satu KD menjadi satu modul. Namun, satu KD dapat dikembangkan menjadi lebih dari satu modul dengan pertimbangan karakteristik khusus, keluasan yang kompleksitas, dan juga kompetensi. Selanjutnya, yaitu tahap desain e-modul, yang mana di dalam penulisan suatu e-modul dilakukan sesuai dengan rancangan RPP yang berbasis aktivitas belajar secara mandiri. Namun, apabila RPP belum ada, maka kita dapat melakukan langkah-langkah sebagai berikut. Tetapkan kerangka bahan yang akan disusun, tetapkan tujuan akhir atau performance objektif, yaitu berupa kemampuan yang harus dicapai oleh peserta didik setelah selesai mempelajari suatu modul, lalu tetapkan tujuan antara kemampuan yang lebih spesifik, yaitu dapat menunjang tujuan akhir. Selanjutnya, tetapkan sistem atau skema, metode, dan juga perangkat dalam evaluasi, dan tetapkan garis-garis berdasarkan outline substansi ataupun materi dalam mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan, yaitu berupa komponen-komponen KI atau KD, deskripsi singkat, material substansi pustaka, dan lain sebagainya. Di dalam materi atau substansi yang ada pada e-modul berupa konsep ataupun prinsip, fakta penting yang terkait harus langsung mendukung di dalam pencapaian suatu kompetensi yang akan dikuasai oleh peserta didik tersebut. Tugas, soal, ataupun praktek ataupun berupa latihan harus dikerjakan dan juga harus diselesaikan oleh peserta didik tersebut. Lalu akan dilakukan tahap evaluasi atau berupa penilaian yang berfungsi dalam mengukur suatu kemampuan peserta didik di dalam menguasai e-modul tersebut. Yang pertama, ada beberapa kerangka di dalam e-modul, yaitu sebaiknya di dalam pengembangan e-modul dipilih struktur ataupun kerangka yang lebih sederhana yang sesuai dengan kebutuhan dan juga kondisi yang ada. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Fiorin. Baik, materi selanjutnya itu tentang deskripsi kerangka e-modul yang akan saya bacakan sendiri.
Yang mana deskripsi kerangka modul ini yang pertama terdiri dari cover. Cover ini berisi antara lain yaitu judul modul, mata pelajaran, topik, pembelajaran, kelas, penulis, dan logo sekolah. Yang kedua, ada daftar isi yang membuat kerangka outlet e-modul. Yang ketiga, glosarium, memuat penjelasan tentang arti dari setiap istilah, kata-kata sulit asing yang digunakan menurut abjad atau alfabet. Yang mana di dalam kerangka ini terdapat juga pendahuluan. Pendahuluan ini terdiri dari beberapa item yaitu seperti adanya KD dan IPK. Yang kedua adanya deskripsi. Deskripsi ini yang mana berisikan tentang penjelasan tentang nama, ruang lingkup, isi modul, kaitan modul dengan modul lainnya, hasil belajar yang akan dicapai setelah menyelesaikan modul, serta memanfaatkan kompetensi tersebut dalam proses pembelajaran dan kehidupan secara umum. Yang ketiga yaitu petunjuk penggunaan modul, yang mana di dalamnya terdapat panduan cara menggunakan modul, yaitu langkah-langkah yang harus dilakukan dalam mempelajari modul secara benar. Yang kedua, perlengkapan seperti sesuai dengan kebutuhan belajar siswa yang akan dibutuhkan. Serta yang terakhir adalah pernyataan tujuan akhir yang hendak dicapai peserta didik setelah menyelesaikan pembelajaran menggunakan e-modul. Kerangka yang keempat yaitu peta materi. Peta materi ini yang berisikan tentang uraian singkat tentang materi pembelajaran yang akan disampaikan. Selanjutnya itu ada sarana dan prasarana pembelajaran, yang mana berisikan tentang kegiatan pembelajaran yang ditulis dengan subjudul materi. Selanjutnya ada tujuan. Tujuan ini memuat tentang kemampuan yang harus dikuasai suatu kesatuan kegiatan belajar. Rumusan tujuan kegiatan belajar ini relatif tidak terikat dan tidak terlalu rinci. Namun bila memungkinkan memuat 3 aspek penilaian, yaitu aspek pengetahuan, penilaian keterampilan, dan sikap, serta penguatan pendidikan berkarakter. Maka dapat dimunculkan pada tujuan ini. Selanjutnya ada uraian materi. Uraian materi ini berisikan tentang uraian materi pengetahuan, konsep, prinsip tentang kompetensi yang sedang dipelajari, serta adanya rangkuman yang berisi tentang pengetahuan atau konsep, prinsip yang terdapat pada uraian materi yang harus ada fasilitas yang harus disiapkan. Selanjutnya di dalam kerangka ini juga ada tugas. Tugas ini berisi instruksi yang bertujuan untuk penguatan dan pemahaman terhadap konsep atau pengetahuan prinsip penting yang dipelajari. Bentuk-bentuk tugas ini dapat berupa kegiatan observasi, mengenal fakta, studi kasus, kajian materi, dan latihan-latihan. Setiap tugas yang diberikan harus dilengkapi dengan instrumen seperti instrumen observasi atau instrumen-instrumen lainnya. Selanjutnya ada lembar kerja keterampilan, latihan, dan penilaian diri. Yang mana penilaian ini menilai kemampuan diri siswa yang boleh untuk melanjutkan ke kegiatan selanjutnya. Serta yang terakhir di dalam kerangka ini adanya evaluasi. Evaluasi ini merupakan teknik atau metode yang digunakan dengan ranah domain yang dinilai serta indikator keberhasilan yang diacu. Jika memungkinkan dilakukan penilaian pengetahuan, penilaian keterampilan yang merangkum semua IPK, diantaranya memasukkan soal-soal jenis HOTS dan penilaian sikap, tetapi kalau tidak memungkinkan dapat disesuaikan dengan tuntunan kompetensi yang diujikan. Serta yang terakhir yaitu adanya lampiran. Lampiran ini berisi daftar tabel dan daftar gambar sesuai dengan KD yang dicantumkan pada e-modul. Baiklah, itulah materi tentang kerangka e-modul. Baiklah, itulah pemaparan dari kelompok 3 tentang bahan ajar e-modul. Baiklah, mohon maaf atas segala kesalahan. Apabila ada salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.